sesuatu hal yang terjadi, yang aktual dan faktual, yang tidak di kemudian hari terjadi pada hari ini dan diberitakan untuk khalayak umum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misiolik, perkenalkan nama saya Nur Laila Masboro. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama Saya Iwan Aziz, biasa dipanggil Aziz. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman misi hari ini? Semoga kalian semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Oh iya Kak, kemarin aku melihat nih berita di televisi kalau di daerah Kakak itu penurunan COVID itu sudah mulai menurun ya, benar gak sih? Ya benar banget. Alhamdulillah untuk di Semarang sendiri pandemi telah menurun dan COVID juga udah terkendali nih. PKM juga udah dibuka loh di kampus. Jadi ditunggu kedatangan teman-teman misi angkatan 21 untuk main di kampus ya. Bener banget, nanti kita bisa sering-sering ataupun berkegiatan bareng di nantinya kayak gitu. Kita di sini akan membahas mengenai berita. Nah, berita itu sesuatu hal yang terjadi, yang aktual dan faktual, yang tidak di kemudian hari terjadi pada hari ini dan diberitakan untuk khalayak umum gitu. Berarti bisa dibilang berita itu harus faktual ya Kak, harus benar. kejadian hari ini ya beritanya hari ini. Hari ini, kalau kejadiannya kemarin diberitakannya hari ini ya sudah berlalu kayak gitu. Oke. Untuk ciri-ciri berita sendiri itu ada apa aja ya? Nah, ciri-ciri berita itu sendiri, yang pertama ada faktual. Faktual itu nyata dirasakan tidak hanya satu orang, tapi semuanya itu merasakan. Terus yang kemudian ada aktual. Aktual itu terjadi pada hari ini juga. Tadi benar yang dikatakan, tidak terjadi kemarin, tapi ya hari ini langsung diberitakan. Gitu. Nah, kemudian unik dan menarik. Unik dan menarik itu maksudnya gimana? Unik bagi khas redaksi itu sendiri gimana, mempunyai ciri-ciri sendiri untuk diberitakan untuk khalayak umum tadi. Terus kemudian terdapat waktu dan kronologi di kapan waktu itu terjadi dan kronologinya itu seperti apa, bagaimana itu terjadi, berita itu terjadi itu gimana kayak gitu. Nah, terus kemudian bahasanya baku, sederhana dan komunikatif, sehingga jika ini semua bisa tercapai maka akan membuat sebuah berita yang menarik gitu. Oke, kalau kita menyoal tentang berita itu biasanya tidak lepas dari 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H dalam berita itu seperti apa sih? Nah, 5W1H itu unsur-unsur terpenting dalam sebuah pembuatan berita. Yang pertama yaitu ada what, apa yang terjadi. Terus kemudian ada siapa pelaku dalam berita itu sendiri, baik mungkin ada korban ataupun ada narasumber. Terus kemudian ada where, di mana itu terjadi, berita itu terjadi. Terus kemudian ada when, kapan terjadinya berita itu. Terus ada mengapa kok bisa terjadi sesuatu itu terjadi, dan yang terakhir yaitu bagaimana kejadian itu terjadi, berlangsung gitu. Oke, jadi penting banget ya 5W plus 1H dalam berita. Karena kalaupun kita tidak tahu mengenai 5W1H itu, kita tidak akan mungkin bisa membuat berita, karena akan berkaitan dengan struktur dalam pembuatan berita itu sendiri. Berarti bisa dibilang kalau sebuah berita itu adalah sebuah rumah, maka 5W plus 1H itu adalah tiang-tiang penyangganya gitu ya. Bener. Kalaupun tidak ada tiang-tiang berarti rumah itu tidak bisa berdiri gitu. Okay. Jadi penting banget nih ya buat adik-adik misi angkatan 21 untuk memahami tentang 5W plus 1H. Yang penting kita harus tahu dulu 5W1H itu pengertiannya. Nanti kalau sudah mengetahui, kita akan lebih mudah untuk membuat berita itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis berita sendiri itu ada apa aja ya? Jenis-jenis berita itu ada berita langsung yang disiarkan di stasiun televisi, terus kemudian mungkin ada di radio, terus ada berita yang ditulis di koran, terus ada juga mengenai berita investigasi. Berita investigasi itu berita yang ditulis
melebihi dari unsur-unsur tadi 5W1H memerlukan sebuah pemberkasan data-data gitu, mencari informasi itu lebih mendalam lagi daripada hanya sekedar berita informasi saja gitu. Oke, setelah kita membahas tadi tentang ciri-ciri 5W+1H, terus jenis-jenisnya, nah mungkin dari Mbak Ella sendiri ini ada kiat-kiat atau tips untuk menulis berita nih Mbak? Bener banget. Kalau kita menulis berita biasanya kita juga harus tahu nih tips-tips khusus gimana. Nah ini aku kasih tips. Yang pertama yaitu kita harus menulis judulnya itu maksimal 8 kata. Nah kemudian di dalam penulisan struktur beritanya itu di lead itu kita harus menyertakan apa yang terjadi, siapa, di mana dan kapan itu di lead, yaitu di awalan. Nah di bagian tubuh berita kita menuliskan terkait dengan bagaimana berita itu terjadi dan mengapa berita itu bisa terjadi. Ini dua bagaimana dan mengapa itu di bagian tubuh. Nanti di cara pengembangannya itu dengan menggunakan penulisan kata-kata kita sendiri gitu. Nah yang ketiga yaitu dalam satu kalimat tidak lebih dari 12 kata. Jadi satu kalimat itu jangan sampai melebihi 12 kata. Dan yang terakhir dalam satu paragraf tidak lebih dari satu kalimat. Kayak gitu. Oke, banyak sekali ya kiat-kiatnya. Mungkin kiat-kiatnya itu ya Mbak. Benar. Seumpama teman-teman misi angkatan 21 ada kebingungan, nanti kita lanjutkan di PJTD atau bisa langsung untuk komunikasi sama pendampingnya masing-masing. Bener banget. Pokoknya buat teman-teman semuanya, terutama angkatan 2021, kami tunggu kedatangannya, kami tunggu belajar barengnya bersama kami di LPM Misi. Gitu ya Kak? Oke, mungkin itu dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.